kita bisa buka semuanya, kita bisa buka keterlibatan dari BPN dan semua penegak hukum. Dan seberapa konyolnya kasus ini. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Dan mohon maaf, ini bukan isu SARA. Awalnya ketika kami membela korban PIK 2, dianggap anti-Aguan, anti-Cina. Padahal hari ini korbannya Pak Charlie ini juga etnis Tionghoa. Dan banyak korban-korban etnis Tionghoa lainnya. Dan di sini juga tidak ada sentimen agama. Pak Charlie Chandra Katolik, saya Muslim, gak ada masalah karena kebenaran itu tidak melihat agamanya. Sepanjang orang itu dizalimi, kami bela. Wallahi, kami tidak ada permintaan biaya. Itu satu ya, clear. Dan semata-mata karena ini bagian dari ajaran kami di Muhammadiyah, ya, sebagai ladang amal untuk kebaikan di alam akhirat. Karena sekarang ada Pak Charlie Chandra, korban kriminalisasi kasus PIK 2. Silakan Pak Charlie beri salam sapa kepada masyarakat yang selama ini di luar mendukung Pak Charlie. Luar biasa. Luar biasa, terima kasih. Saya sangat terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Sidang ini penting juga pemirsa ya. Dan juga pemirsa. Sidang ini penting untuk kita membuktikan semua keterlibatan oknum atau penjahat yang membantu mafia tanah. Maka minggu depan kalau nggak salah putusan sela ya. Insya Allah. Kalau putusan sela itu dikabulkan, maka proses persidangan ini dihentikan. Namun kalau misalnya tidak dikabulkan, tetap bagus. Karena kita bisa buka semuanya, kita bisa buka keterlibatan dari BPN dan semua penegak hukum. Jadi apapun hasilnya itu bagus. Ini sudah memang jalannya dari Tuhan. Betul. Harapan Coach Charlie sendiri terhadap masyarakat terkait kasus ini? Tetap mengikuti kasus ini dan mencoba untuk memahami kasus ini. Bukan hanya mendengar keributan-keributan atau demo-demo, tapi memahami kasus ini dan seberapa konyolnya kasus ini. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Siapapun. Dan saya harap semoga masyarakat itu bisa teredukasi supaya kita bisa ada perubahan yang lebih bagus. Seharusnya Indonesia tidak seperti ini. Ini negara hukum dan saya apalagi selalu menghormati proses hukum. Tapi saya tidak menghormati penegak hukum yang tidak mengikuti proses, yang melanggar proses. Apabila penegak hukum tidak mengikuti proses dan menyalahgunakan wewenang, saya tidak akan mengikuti proses itu. Baik, sekedar informasi ya bahwa proses sebelum sampai pada persidangan, Pak Charlie Chandra ini kan tadinya dipanggil oleh penyidik Polda Banten panggilan ke-1. Kami mengirimkan surat ke Polda Banten, intinya kami minta reschedule. Dan lagi pula panggilan 1 itu tidak dilayangkan sesuai dengan ketentuan KUHAP, yakni tidak disampaikan pada jeda atau tenggang waktu yang diatur minimal 3 hari begitu. Namun alih-alih ada panggilan kedua dari Polda Banten, tiba-tiba Pak Charlie Chandra sebagaimana yang sudah beredar viral ya, ditangkap dengan cara yang sangat brutal. Didobrak pintunya, masuk, dan hanya pakai kaos dan celana pendek ya, Coach Charlie ya. Itulah luar biasa penegakan hukum di negeri ini. Padahal ini kan bukan tertangkap tangan, bisa dipanggil. Dan kasusnya juga sepele. Sepelenya begini. Ini kan persoalan dugaan katanya kriminalisasinya itu karena dianggap memalsukan dokumen. Itu kan cuma belangko. Belangko itu belum punya kekuatan hukum mengikat, tidak punya hak. Belangko itu hanya tahapan untuk balik nama. Kalau belangkonya itu keliru ya nggak dilanjutkan kecuali sudah terjadi balik nama, ada hak. Pemalsuan dokumen itu kan ada hak yang dialihkan. Hak apa yang bisa diperoleh dari belangko? Lagi pula belangko di BPN itu yang ngerjain notaris, yang membantu menyiapkan belangko orang BPN. Harusnya yang kena pasal ya 263 itu ya notarisnya atau BPN-nya yang ikut serta. Lah kok tiba-tiba Pak Charlie Chandra disidang dulu, orang BPN nggak disidang, notarisnya nggak disidang. Ini luar biasa. Tapi kami paham lah, makanya Pak Jaksa, Bu Jaksa kemarin kan juga kami tidak persoalkan karena 3 lembar itu saya yakin karena ya terpaksa menerima berkas dari penyidik. Dan saya ingatkan kepada penyidik, sudahilah melayani oligarki. Kita khawatir bangsa ini tidak percaya pada penegakan hukum lagi. Yang menjadi korban adalah apa? Legasi berbangsa kita. Apakah kita mau menambah deret korban kriminalisasi anak bangsa seperti Pak Charlie Chandra? Yang sebenarnya ini adalah fenomena gunung es. Yang nampak di permukaan hanya sebagian saja. Korban PIK 2 lainnya luar biasa. Yang tidak sempat memang disidang karena tidak melawan dan akhirnya kehilangan hak. Coba 1 meter 30.000 rupiah.
50.000 perak per meter itu tanah apa? Dan ini terjadi, bukan hoax. Karena itu saya terima kasih sebagai kuasa hukum sambil memanfaatkan waktu sidang ini. Terima kasih Pak Jaksa dan semuanya pengunjung. Kami tetap berkomitmen akan membela. Dan yang kami bela tidak Pak Charlie Chandra, kebenarannya. Karena apa yang dialami oleh Pak Charlie Chandra bisa terjadi kepada warga negara lainnya. Dan mohon maaf, ini bukan isu SARA. Awalnya ketika kami membela korban PIK 2 dianggap anti aguan, anti Cina. Padahal hari ini korbannya Pak Charlie ini juga etnis Tionghoa dan banyak korban-korban etnis Tionghoa lainnya. Dan di sini juga tidak ada sentimen agama. Pak Charlie Chandra Katolik, saya Muslim, gak ada masalah karena kebenaran itu tidak melihat agamanya. Sepanjang orang itu dizalimi kami bela. Dan ini yang sering kita dibenturkan. Makanya tadi saya himbau kepada pengunjung tidak perlu kita bersih tegang dengan sesama karena kita itu sebenarnya korban semuanya. Jadi kita harus fokus. Yang mengangkangi negeri ini adalah oligarki yang meminjam kekuasaan, wewenang aparat. Makanya tadi saya minta aparat yang bawa senjata tadi keluar dari ruang sidang. Nggak ada relevansinya. Apa sih urusannya bawa senjata lengkap? Mau nakut-nakutin rakyat pengunjung sidang? Astagfirullah. Kalau mau unjuk kekuatan, lawan sana yang ada di OPM yang mau memisahkan kedaulatan kita. Jangan pamer kepada rakyat yang sudah dizolimi seperti ini. Dulu pertama kali kami lihat ya ada aparat kepolisian masuk ke ruang sidang bawa senjata itu di kasus terorisme Ustadz Farid Okbah. Kami komplain dan akhirnya dikeluarkan. Dan sejak saat itu tidak ada lagi ya aparat-aparat kepolisian yang mengawal jalannya persidangan membawa senjata. Hari ini kok diulangi lagi gitu loh. Atensi siapakah ini? Pak Listio Sigit Prabowo, Pak, tertibkan Pak, anak buahmu Pak. Kewenangan persidangan itu ada pada hakim, ada majelis. Kalau ada yang membawa senjata, hakim yang punya wewenang untuk mengeluarkan. Hakim saja tidak mengizinkan senjata. Memang ada kewajiban menertibkan, tapi penertiban sidang tidak perlu bawa senjata. Memangnya kalau nanti ada yang salah langsung didor oleh polisi? Luar biasa menakut-nakuti rakyat. Dan sekali lagi kita berharap majelis hakim pada minggu selanjutnya di putusan sela, kalaulah katakanlah hari ini kita tidak mendapatkan keadilan dari aparat penegak hukum kita di tingkat kepolisian, kita semua tentu berharap masih ada keadilan yang akan dihadirkan dari putusan sela majelis hakim. Tentu yang dimaksud keadilan itu adalah membebaskan terdakwa Pak Charlie Chandra karena nggak ada salahnya. Sudah 30 tahun lebih menguasai tanah, nggak pernah dipersoalkan, tiba-tiba ketika ada kasus, ada proyek PIK 2 dicari-cari salah. Nono Sampono ini berulang kali ikut terlibat dalam kasus-kasus di PIK 2. Sudahlah Pak Nono, sudah sepuh. Mungkin sudah punya cucu ya Pak Nono. Kalau menurut saya sudah lah karena usianya juga tua. Ngapain sih bela-belain aguan gitu loh? Belalah rakyat. Di mana jiwa patriotisme sebagai seorang jenderal gitu loh. Saya dapat keluhan Pak Nono dari rekan-rekan sejawat Pak Nono yang jenderal-jenderal yang dekat dengan saya itu. Merasa malu purnawirawan jenderal itu ketika ada peran jenderal justru menjadi herdernya oligarki. Gak ada wibawa. Jenderal disetir oleh aguan, gak ada wibawanya. Dan itu pengkhianatan. Mohon maaf, kalau ada aktivis yang membelot katakanlah ya, cari cuan kemudian menjadi herdernya oligarki masih mending lah. Karena aktivis biasanya miskin gitu, gak dibiayai juga oleh negara. Nah ini sudah jenderal, fasilitas sudah banyak, masih membela oligarki. Ini benar-benar sudah di luar batas kewajaran. Dan saya ingatkan kepada yang lainnya, tolong yuk kita berjuang bareng-bareng, bersuara bareng-bareng. Jangan nanti yang dilihat wajah-wajah ini lagi gitu. Oh ya Pak Gubernur, silakan Pak. Ini dari saya cukup. Ya, sudah disampaikan secara jelas tadi oleh Bang Kosinudin sama Pak Charlie Chandra. Kami hanya menegaskan saja bahwa kami dari LBH ya, pimpinan Pusat Muhammadiyah akan tetap bersama para korban perampasan tanah oleh pengembang PIK 2. Tidak hanya Charlie Chandra, beberapa orang pun kita advokasi, kita bantu, kita dampingi, dan tidak memungut biaya. Sekali lagi ya, kalau ada tuduhan kami memanfaatkan perkaranya Charlie Chandra, wallahi kami tidak ada permintaan biaya. Itu satu ya, clear. Dan semata-mata karena ini bagian dari ajaran kami di Muhammadiyah ya, sebagai ladang amal untuk kebaikan di alam akhirat kemudian hari. Jadi insya Allah apapun yang terjadi, resiko kami ini ya, mungkin kami sudah terbiasa diintimidasi ya,
ya, dikeroyok preman, macam-macam itu. Kami hanya satu memohon perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi insya Allah kami akan tetap konsisten bersama rekan-rekan advokat yang lain. Kita tetap memperjuangkan keadilan yang sebetulnya sudah mulai langka di negara kita. Ya, kita tahulah penegak hukum sepertinya memang sudah masih dikendalikan oleh kekuatan negatif. Tapi sekuat apapun manusia melakukan tipu daya, insya Allah Allah lah yang paling pandai-pandainya melakukan tipu daya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jadi di tengah proses persidangan ini sebetulnya proses pelaporan kami ke Barreskrim juga sudah jalan. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum Charlie ditangkap, kami mendampingi Charlie ya untuk membuat laporan polisi ke Mabes Polri dan sudah terima LP-nya. Jadi tolong sampaikan ke Aguan Nono ya bahwa proses laporan kita di Barreskrim sudah on the track, sudah jalan. Beberapa orang sudah diminta keterangan sebagai saksi pelapor, ya nanti juga akan ada saksi-saksi yang lain. Jadi intinya adalah insya Allah kebenaran akan ada di kita semua. Amin. Amin. Dan kami yakin teman-teman kita di kepolisian juga masih punya empati, kepedulian, ya bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ya, saya tidak dalam rangka untuk menyerang institusi kepolisian. Institusi kepolisian tentu harus kita jaga, harus kita lindungi supaya benar-benar menjadi pengayom, pelindung bagi seluruh masyarakat, bukan untuk membela kepentingan oligarki. Ya, jadi kalaupun saya misalnya setelah sidang saya diikutin oleh oknum polisi, itu bagian daripada resiko. Tapi pertanyaannya, mengapa saya harus dipantau sedemikian itu? Saya mendengar informasi seperti itu gitu. Jadi tidak usah berlebihan. Kami melaksanakan fungsi sebagai seorang advokat dan dilindungi oleh undang-undang advokat. Ya, kami menyampaikan pernyataan-pernyataan tidak hanya di dalam persidangan, di luar persidangan pun kita dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak usahlah melakukan upaya intimidasi atau teror secara baik langsung maupun tidak langsung. Itu tidak akan berpengaruh. Karena bagi kami ini adalah jihad. Ingat ya, ini jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Sekalipun Charlie Chandra beda agama dengan saya, beda agama dengan kita, tapi ini dalam rangka untuk mencari kebenaran, mencari keadilan di negeri ini yang sesungguhnya sulit untuk kita bisa peroleh. Tapi insya Allah Allah akan memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan perlindungan bagi orang-orang yang terzalimi. Dan kita berharap sesungguhnya agar proyek PIK 2 ini bisa dihentikan. Dan tanda-tanda bahwa PIK 2 ini akan dihentikan itu terlihat dari proyek-proyek yang sudah mulai mangkrak. Saya orang yang memang tahu betul kondisi di lapangan, saya melihat bahwa progres pembebasan lahan sudah tidak seganas seperti dulu. Karena mereka tidak punya alasan lagi bahwa ini bukan bagian dari PSN, gitu ya. Jadi mereka tidak punya dalih. Jadi tidak ada alasan bahwa tanah-tanah dirampas begitu saja. Ya, jadi insya Allah saya berharap PIK 2 akan seperti Mekarta. Karena banyak sekali orang-orang yang terzalimi yang tidak muncul. Saya tahu banyak orang yang berkeluh kesah kepada saya. Bukan hanya rakyat biasa, tapi pejabat-pejabat di pemerintahan, di kepolisian, orang-orang juga sama punya tanah, punya empang yang di daerah Tangerang, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mendoakan keselamatan kita semua agar kezaliman ini bisa enyah di muka bumi, khususnya di Tangerang dan Banten. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf, saya selanjutkan. Baik, terima kasih Pak Jaksa, terima kasih semuanya. Mohon doanya, kita menunggu sidang. Demikian dari kami, Syahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep idenya. Tegula berjuang. Ya. Boleh hidup nggak apa-apa sih. Ini sidangnya kapan?